A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video kali ini kita masuk ke bab 9, yaitu Managing Files. Yang akan dipelajari yaitu struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, special character, membuat file dengan touch, perintah ls advanced, membuat direktori dengan mkdri, perintah cp, perintah mv, dan perintah rm. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Ini merupakan gambar struktur direktori pada Linux, di mana lambang slash ini disebut root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi. User root bisa melakukan apa saja terhadap direktori lain. Nah, untuk basic hanya perlu paham home dan juga USR. USR itu file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Nah, kalau misalkan Windows itu sama seperti program files. Home itu merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Setiap user itu akan memiliki home. Misalnya kita masuk ke home directory, pasti di dalamnya ada nama username kita. Nah, di situ juga ada namanya home directory etc. Nah, etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencari file. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke direktori home, di mana di sini itu terdapat direktori yang lainnya. Untuk melihat user pada direktori home itu harus masuk dulu ke home directory root. Kita bisa langsung ke auto location dulu. Di sini terdapat slash karena lambang direktori itu terdapat slash. Oke, di sini banyak sekali file-file penting yang akan kita pelajari nantinya. Ada bin, boot, dev, etc. Yang seperti saya katakan, ini itu untuk menyimpan semua konfigurasi. Terdapat juga direktori home. Dan di sini ketika saya klik, di sini ada nama home kita, yaitu Nafira. Seluruh home directory pada user itu sama, satu saja. Di sini kita bisa ngecek parent itu dengan cara lalu kita pilih property. Nah, di sini belum ada parent directory karena saya belum masuk ke parent directory manapun. Di sini saya akan masuk ke home, lalu saya klik 3, lalu property. Pada parent foldernya itu slash atau root. Kenapa home tidak kelihatan? Karena home itu bukan parent folder saya yang sekarang. Ini tuh hanya memperlihatkan parent folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat home atau direktori home pada parent folder seperti ini, kita harus masuk lagi ke dalam itu yang dalam ke home. Nah, lalu di sini saya akan klik 3 lagi, lalu property. Nah, di sini foldernya di atas Navira itu home. Kita masuk ke materi atau pembelajaran yang kedua, yaitu navigasi path. Yang mana di sini kita akan mempelajari tentang basic command ataupun perintah dasar sangat sering digunakan pada Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar kita gunakan pada CLI karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika kita menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori, kita bisa menggunakan cd. Jika teman-teman ingin masuk ke direktori home, kita tinggal klik home. Nah, kalau CLI kita harus mengklik cd. Juga terdapat pwd, di mana ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Ini itu akan menampilkan kita sedang di mana. Nah, terdapat juga perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat di suatu direktori. Nah, jadi ketika kita menggunakan file di sini, defaultnya itu langsung home ya. Begitu juga di CLI kita langsung masuk ke dalam home. Jadi tanda bahwa kita sedang di home. Di sini terdapat lambang seperti ini, terdapat dolar ada seperti ini.
Nah, kita masuk ke root saja. Nah, sedangkan di CLI kita harus masukkan su. Sedangkan kalau misalnya CLI kita harus masukkan perintah su lalu masukkan password root yang sudah kita buat seperti ini. Nah, di sini saya ingin masuk ke dalam home directory-nya pada folder root. Nah, ini kita sudah masuk ke rootnya. Kalau misalkan di CLI kita bisa ketikkan cd/root lalu enter. Nah, sekarang kita sudah di directory root. Kita bisa melihatnya itu dengan mengetikkan pwd. Ini kita bisa tahu kalau kita itu berada di root. Lalu kita bisa melihat ls untuk melihat isi. Karena foldernya empty di sini, maka ketika saya ls itu di sini tidak akan melihat apapun karena kosong. Saya akan mencoba masukkan cd/d. Ketika saya ls di sini akan menampilkan saya masuk ke home. Coba kita cek di sini. Lalu buka home-nya. Sama di sini juga akan menampilkan folder Navira. Saya masuk ke root lagi. Di sini kalau masuk di situ pakai root, di sini saya akan masuk ke rootnya. Kalau di file di root itu terdapat banyak ini. Seperti ini ya. etc home. Di sini apakah sama? Coba kita langsung saja ls lalu enter. Nah, sama ya guys. Di sini juga ada bin, boot, dev, etc dan lain sebagainya. Jadi untuk masuk ke dalam directory seperti ini kita harus menggunakan cd/run. Kalau teman-teman ingin melihat kita di mana, lalu kita masukkan pwd saja. Lalu ini. Nah, untuk apa saja filenya kita bisa ketikkan ls. Nah, di sini ada banyak sekali. Jadi begitu guys, navigasi pet. Nah, materi yang ketiga atau pembelajaran yang ketiga yaitu absolute versus relative path. Absolute itu merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Nah, kalau relatif itu tidak diawali dengan slash. Jadi misalkan saya masih di directory home, ketika saya ingin masuk ke directory bin atau lib, saya harus mengawalinya dengan lambang slash atau root. Yang mana ketika saya berada di home, saya ingin masuk ke directory bin ataupun lib, saya harus memerintahkan cd/bin. Karena apa? Karena directory bin atau lib di sini terhalang oleh user. Jadi kita harus menggunakan command user. Berbeda ketika saya berada di directory user atau USR ini, ketika saya berada di directory USR dan saya ingin memasuk ke bin, itu saya tidak harus memerlukan slash seperti ini. Saya hanya perlu masukkan perintahnya cd/lib saja. Nah, di sini saya coba ls. Di sini sama dengan di file aslinya seperti di sini. Jadi sama ya guys. Di sini saya akan coba masuk ke directory root. Begitu juga saya akan masuk ke su. Nah, lalu saya akan masuk ke cd. Nah, di sini saya akan mempraktekkan absolute terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk ke folder etc. Nah, lalu saya akan masuk ke Apache. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam Apache kita harus berada di dalam etc terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke Apache. Di sini kita etc lalu pwd. Nah, di sini saya sudah masuk ke Apache. Nah, di sini saya akan masuk lagi ke root. Saya akan mencoba masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan root. Apakah bisa cd Apache 2? Oke, di sini tidak bisa. Dengan tidak menggunakan slash itu dinamakan relative path. Dan dengan menggunakan relative path kita harus masuk ke folder etc-nya dulu. Kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash. Ini dinamakan lalu di sini kita bisa masuk ke Apache 2 cd Apache 2.
Jadi sini saya sudah masuk ke Apache tanpa slash, karena kita menggunakan relative pad. Persyaratan relative pad itu tidak boleh lompat. Jika kita ingin menggunakan relative pad, misalnya kita ingin masuk ke dalam bin, kita ingin menggunakan relative pad, kita harus berada di user dulu atau di directory user dulu. Jadi misalkan kita masih di home, kita ingin masuk ke bin, kita menggunakan relative pad, itu tidak bisa ya guys. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu special character, yang dimana di sini kita akan mempelajari karakter-karakter spesial. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari lambang doll lengkung ini. Di sini kita berada di home directory. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan pwd. Nah, di sini kita berada di home Navira. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam root. Saya sudah berada di /home/Navira. Kenapa masih belum ada lambang slash seperti ini? Sedangkan ini melambangkan kita sedang berada di home directory. Home directory root itu bukanlah pada /home/Navira atau /user. Namun, home directory root itu berada pada directory dengan nama root seperti ini, cd/root. Nah, jadi ini logo yang sudah muncul. Ini menandakan bahwa kita sudah berada di home directory. Nah, home directory-nya root itu pada nama root. Nah, seperti ini. Lalu terdapat karakter dolar seperti ini, yang mana ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi ketika CL kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh. Lalu terdapat lambang yang ketiga, yaitu pagar. Itu merupakan lambang pada root. Ini menandakan hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama CLI kita memiliki tagar atau terdapat lambang pagar seperti ini menandakan bahwa kita sedang berada di root. Lalu juga terdapat titik. Nah, di sini melambangkan directory yang sekarang. Jadi ketika saya mencoba ls titik, berarti saya ingin memperlihatkan file pada directory yang sekarang. Nah, seperti ini ya guys. Saya akan mencoba ke dalam root lagi. Lalu ls titik. Nah, di sini saya meminta untuk melihatkan survei directory yang sekarang. Nah, di sini juga terdapat lambang yang kelima, yaitu titik 2. Seperti ini. Nah, ini melambangkan directory parent atau directory sebelumnya. Lalu saya akan mencoba di directory di etc lagi. Saya akan mencoba ls. Di sini terdapat. Lalu saya clear C2. Nah, di sini saya akan pwd untuk melihat keadaan saya di mana sekarang. Di sini saya berada di Apache 2, di mana parent directory Apache 2 itu merupakan etc. Jadi kita cd titik-titik itu merupakan kita masuk ke parent directory. Jadi kita masuk ke dalam etc. Lalu file pada etc. Nah, di sini masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Lalu saya ingin melihat file apa saja di home directory ini. Nah, bisa kita cek di sini. Kita itu hanya memiliki file default. Bagaimana caranya kita ingin membuat file baru? Itu kita bisa ketikkan touch, lalu nama file kita. Di sini saya mau kasih nama filenya. Nah, saya ingin menamai filenya itu touch nebula txt. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa cek lagi. Nah, di sini terdapat file baru yang sudah kita buat lagi, nebula.txt. Nah, di sini akan terlihat file yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini saya akan membuat file dengan cara upload.
Nah, sini saya akan membuat file ke dalam boot directory. Ke dalam boot ini. Lalu cd di sini cd slash. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory tebar file-file boot. Di sini saya akan memasukkan file baru dengan cara memasukkan perintah touch kemudian slash, lalu kita kasihkan nama txt, kemudian kita enter. Nah, bisa kita cek dengan menggunakan ls lalu boot. Nah, di sini sudah terdapat enemy txt ya guys. Nah, bisa kita cek di boot juga. Nah, di sini terdapat enemy txt. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan yang ke-6, perintah ls advanced. Perintah ls itu untuk mengecek file atau suatu file yang berada di dalam directory tersebut. Apa sih bedanya ls biasa sama ls advanced? Kalau ls advanced itu memperlihatkan file lebih detail dibanding ls biasa. Nah, di sini kita bisa cek ls. Nah, ini seperti biasa akan muncul seperti ini. Nah, kemudian gimana sih caranya ls advanced? Di sini kita ketikkan ls min a, itu akan muncul seperti ini ya guys. Direktori tersembunyi, kalau file tersembunyi itu diawali dengan titik. Nah, di sini kita coba ketik ls min l. Nah, perintah ls min l itu untuk melihat detail dari setiap filenya. Nah, ini merupakan tanggal terakhir tidak kita diakses atau tanggal terakhir kita buat. Nah, di sini jika kita memasukkan perintah gabungan ls min a ls min l, maka akan terjadi min la. Kita coba untuk menggabungannya ls min la. Nah, di sini akan menunjukkan hidden file serta detail dari hidden file tersebut. Nah, materi yang ketujuh yaitu membuat directory dengan mkdri. Nah, sebelumnya kita sudah membuat file dengan perintah touch, namun itu hanya file dengan format exe saja. Membuat file directory baru, di sini kita bisa masukkan mkdir, lalu file yang akan kita buat. Nah, karena tidak ada error, maka kita sudah membuat directory Nebula. Lalu kita coba ls. Nah, di sini sudah terdapat directory. Kemudian bagaimana cara kita membuat directory di dalam directory? Di sini kita bisa masukkan perintah dir 2 ini 1 ya. dir 2. Kemudian enter. Maka otomatis di dalam dir 1 itu terdapat dir 2. Nah, kita ingin membuat dir 3, kita bisa ulangi lagi dengan memasukkan dir 3 slash dir 3 lalu enter. Di sini terdapat dir 1, dir 2, dan dir 3. Bagaimana cara untuk mengeceknya? Kita masuk ke dir 1 dulu. Nah, di sini di dalam dir 1 itu terdapat dir 2. Nah, kita coba masuk ke dir 2. Jadi dir 2 lalu ls. Nah, kemudian di dalam dir 2 itu ada dir 3. Jadi seperti itu cara membuat directory baru dengan mkdri. Nah, pembahasan selanjutnya itu perintah cp. Apa itu perintah cp? Perintah cp itu komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy. Di sini untuk mengcopy dari sistem GUI itu mudah. Misalnya saya ingin mengcopy file ini
ini ke dalam sini, klik kanan, kemudian copy to, lalu kita masuk ke dir 1, select, udah ada. Nah, cara untuk yang menggunakan Dwi itu lebih mudah. Kemudian bagaimana cara menggunakan CLI dengan perintah? Di sini saya akan mencoba mengcopy file ke dalam home directory saya. Caranya itu dengan menggunakan perintah cp spasi slash, lalu kita nama filenya nabula.txt, kemudian tujuan kemana ini akan di copy. Saya akan membedakan ini ke home slash lalu enter. Coba kita cek ls. Nah, jadi di sini sudah berhasil mengcopy. Nah, gimana mengcopy directory? Di sini saya akan mengcopy directory 2. Nah, ini saya akan mengcopy ini ke dalam home slash navira. Di sini saya akan menggunakan cp min r, kemudian dir 1 slash dir 2 slash home. Nah, coba kita ls. Nah, di sini sudah ada directory 2, bisa kita cek di home. Nah, di sini sudah berhasil ada directory 2. Lalu materi yang kedua yaitu perintah mv. Ini clear dulu. Perintah mv itu perintah komen yang digunakan untuk merename nama file kita, atau juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Dan di sini saya akan mengganti nama dari file Nabula ini menjadi nama yang lain, mv Nabula.txt. Kemudian ini namanya kocak ya, .txt. Kemudian kita enter. Di sini otomatis nama Nebula ini udah berganti jadi jadi kocak. Lalu kita ls ya, coba lihat. Nah, di sini udah terganti ya guys. Perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Di sini saya akan memindahkan file Nebula yang terdapat di dir 1 ke dalam home directory. Jadi kita bisa menggunakan perintah mv, kemudian dir 1, kemudian slash, nama filenya yaitu Nebula.txt, kemudian tujuannya saya ke home. Di sini otomatis akan hilang dan otomatis berpindah ke file home. Coba kita lihat ya. Nah, ini sudah ada ya guys. Sini saya akan mengubah namanya menjadi halo1. Nah, ini sudah berganti menjadi halo1.txt. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu perintah rm atau remove. Jadi perintah rm itu digunakan untuk menghapus file, sedangkan untuk menghapus directory itu bisa menggunakan perintah rm dir. Nah, di sini saya akan clear dulu ya guys. Menggunakan perintah rm, lalu halo1.txt. Nah, di sini otomatis akan menghilang. Ini saya akan menghapus directory. Jadi caranya untuk menghapus directory itu dengan rm dir. Nah, rm dir itu singkatan dari remove directory. Lalu masukkan untuk menandakan yang dihapus itu directory kita. Lalu kita enter saja. Nah, otomatis ini sudah tidak ada ya guys. Bagaimana cara untuk menghapus directory dir 1? Kita bisa coba rm dir 1. Nah, ini gagal.
atau tidak bisa karena dir 1 itu tidak kosong, ada isinya. Jadi caranya itu kita harus menghapus satu persatu direktori di dalam direktori. Caranya kita harus menghapus dir 3 terlebih dahulu. Ini kita rm dir 1 slash dir 2 slash dir 3 slash, lalu kita enter. Nah, maka dir 3 akan terus menghilang. Kemudian kita akan menghapus dir 2 yaitu dengan rm dir. Nah, ini otomatis sudah hilang isinya, sudah hilang ya guys. Kita baru bisa menghapus dir 1. Nah, ini sudah menghilang ya guys. Oke guys, jadi sekian dulu pembahasan di bab 9 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.